Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih sebelumnya kepada Bu Fitrianti Nakul yang telah memberikan waktu dan tempat kepada kelompok 9 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul pengaruh temperatur terhadap tegangan pada panel surya monokristalin, khususnya pada panel surya perumahan yang ada di Tiban. Sebelum memasuki pada presentasi, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 9 terlebih dahulu. Yang pertama yaitu saya sendiri, Firman Manahan Panjaitan, dengan NIM 4232001007. Selanjutnya, dan saya Andres Lubis dengan NIM 4232001028. Baik, terima kasih kepada Mas Andres. Langsung saja kita memasuki pendahuluan. Sel surya adalah sebuah elemen semikonduktor yang dapat mengkonversi energi surya menjadi energi listrik dengan prinsip fotovoltaik. Tegangan dan arus listrik yang dihasilkan oleh sel surya dipengaruhi oleh dua variabel, yaitu intensitas radiasi cahaya matahari dan temperatur lingkungan. Intensitas radiasi cahaya matahari yang diterima oleh sel surya sebanding dengan tegangan dan arus listrik yang dihasilkan oleh sel surya. Sedangkan apabila temperatur lingkungan semakin tinggi dengan intensitas radiasi cahaya matahari yang tetap, maka tegangan panel surya akan berkurang dan arus listrik yang dihasilkan akan bertambah. Perubahan temperatur sel-sel surya ini diakibatkan oleh temperatur lingkungan, kondisi awan, dan kecepatan angin di lingkungan sekitar daerah penempatan panel surya. Perubahan kapasitas energi listrik pada panel surya untuk menghasilkan tegangan dan arus dipengaruhi temperatur lingkungan sekitar dan intensitas cahaya matahari. Bahkan perubahan temperatur lingkungan yang sangat cepat dan ekstrim dapat menyebabkan terganggunya produksi daya listrik pada suatu pembangkit listrik tenaga surya. Oleh karena itu, pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan kapasitas produksi listrik panel surya akibat perubahan temperatur radiasi matahari dan mencari solusinya. Metode, konsep, atau tools statistik. Dalam studi kasus ini, percobaan pengumpulan data dilakukan dalam 1 minggu. Pertama, pada bulan November 2022, tepatnya setiap pukul 1 siang. Pengambilan data menggunakan alat ukur multimeter untuk mengukur tegangan dan arus yang dihasilkan dari panel surya, namun akan difokuskan pada pengukuran tegangannya. Sementara untuk mengukur temperatur lingkungan menggunakan sensor suhu. Hal ini dilakukan untuk mengumpulkan data yang valid dalam jangka waktu tertentu. Kemudian, data ini akan dianalisis menggunakan metode regresi linear. Data akan diplotting serta dianalisa dari segi diagram Fishbone. Oleh karena itu, langkah yang pertama kali dilakukan adalah mengumpulkan data dari kedua variabel, yaitu tegangan panel surya dan temperatur lingkungan tersebut. Beberapa cara yang dilakukan dalam pengumpulan data, yaitu yang pertama, pengukuran dilakukan sesuai timeline yang dilakukan, yaitu setiap pukul jam 1 siang. Yang kedua, pengukuran dilakukan menggunakan multimeter digital. Yang ketiga, atur probe multimeter pada pengukuran tegangan DC untuk mengukur tegangan volt DC yang dihasilkan oleh panel surya. Selanjutnya, setelah itu, atur probe multimeter pada pengukuran MA untuk mengukur arus miliampere yang dihasilkan oleh panel surya. Setelah itu, hasil pengukuran tegangan dan arus dapat dilihat pada layar display multimeter digital. Dan yang terakhir, untuk pengukuran temperatur lingkungan menggunakan sensor suhu. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Andres. Pada Mas Andres, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Mas Firman. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian hasil dan analisa. Yang pertama saya akan menjelaskan bagian hasil. Jadi berdasarkan metode statistika terbuka data yang dilakukan, didapatkanlah hasil data sebagai berikut. Hasil data berupa tabel pengurusan data seperti yang tertampil di layar. Jadi untuk pengukuran didapatkan tegangan, arus, dan temperatur lingkungan yang diukur selama 1 minggu. Untuk tegangan DC yang dihasilkan selama 1 minggu tersebut menjadi rata-rata 18,7 volt. Sedangkan untuk rata-rata arus selama 1 minggu tersebut ada 0,06 mA dan rata-rata temperatur lingkungan dalam satu tersebut ada 28,29 derajat Celcius. Oke, selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran data tadi, selanjutnya akan dikelola menggunakan metode regresi linear. Dan
dari metode regresi linear ini, data juga akan dilakukan di dashboard. Jadi untuk tabel metode regresi linear didapatkan persamaan regresi dari kaitan dari kedua variabel ini. Jadi persamaan regresi tersebut adalah tegangan DC sama dengan 31,03 dikurang 0,4356 temperatur lingkungan. Jadi apabila temperatur lingkungan itu berbeda-beda, itu akan mempengaruhi terhadap besaran tegangan DC yang dihasilkan oleh panel surya. Lanjut. Oke, selanjutnya berikut adalah grafik hasil fitted line plot antara temperatur lingkungan dengan tegangan DC yang dihasilkan oleh panel surya. Jadi berdasarkan grafik dapat kita lihat bahwa seiring meningkatnya temperatur lingkungan dari panel surya itu mempengaruhi terhadap tegangan yang dihasilkan, karena tegangan yang dihasilkan oleh panel surya itu akan menurun. Lanjut. Oke, selanjutnya berdasarkan studi kasus yang kami teliti, ternyata ada beberapa akar permasalahan yang menyebabkan terjadinya permasalahan ini. Jadi akar masalah dari studi kasus ini kami teliti berdasarkan metode fishbone diagram seperti yang tampil di layar. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah manusia, seperti instalasi yang kurang tepat, kemudian maintenance lambat. Selanjutnya dari segi mesin, seperti kesalahan dalam instalasi wiring, kemudian konektor panel yang rusak. Selanjutnya dari segi material itu dipengaruhi oleh jenis bahan panel surya sendiri, dan untuk dari segi lingkungan itu dipengaruhi seperti intensitas matahari yang tidak merata, kemudian curah hujan yang tidak stabil, serta gangguan atau bencana alam yang terjadi. Oke, lanjut. Oke, jadi berdasarkan seluruh data yang didapatkan, diperolehlah beberapa analisis atau kesimpulan. Seperti yang pertama, analisa dari tabel 1, kita dapat melihat bahwa tabel ini merupakan data cahaya matahari dalam satu minggu tersebut, khususnya ketika jam 1 siang tidak selalu sama. Rata-rata temperatur dalam lingkungan dalam satu minggu itu adalah 28,2 derajat Celcius. Hal ini mengakibatkan tegangan listrik yang dihasilkan oleh panel surya juga berubah akibat perbedaan temperatur tersebut, di mana tegangan listrik tertinggi dan terendah yang dihasilkan oleh panel surya adalah 29,2 derajat Celcius dan 27,16 derajat Celcius. Selanjutnya pada tabel 2. Pada tabel 2 dan grafik tersebut dinyatakan bahwa persamaan regresi yang dihasilkan dari kedua variabel tersebut adalah tegangan DC sama dengan 31,03 dikurang 0,4356 temperatur lingkungan. Selanjutnya berdasarkan grafik hasil fitted plot menunjukkan terjadi penurunan pada grafik. Hal ini menjelaskan bahwa adanya hubungan sebab akibat antara temperatur lingkungan dengan tegangan yang dihasilkan oleh panel surya, yaitu semakin tinggi temperatur lingkungan yang diterima oleh panel surya, maka efektivitas tegangan yang diterima oleh panel surya itu menjadi menurun. Hal ini menyatakan bahwa sebenarnya panel surya yang besar ini tidak efektif digunakan pada lingkungan yang bertemperatur tinggi. Lanjut. Oke, berdasarkan diagram tersebut tadi terdapat beberapa faktor atau akar permasalahan yang menyebabkan terjadinya studi kasus ini. Yang pertama tadi manusia. Akar penyebab masalahnya itu intinya kesalahan tindakan manusia, dan seperti instalasi yang kurang tepat tadi. Hal ini mengakibatkan terjadinya overheating terhadap kerusakan beberapa komponen panel surya. Selanjutnya itu maintenance yang terlambat. Jadi maintenance yang terlambat ini dapat mengakibatkan kerusakan beberapa komponen panel surya. Selanjutnya faktor permasalahannya adalah mesin. Penyebab permasalahannya pastinya kerusakan atau bahkan kegagalan dari mesin itu sendiri, seperti konduktor panel yang rusak, kemudian wiring juga yang salah. Hal ini dapat mempengaruhi kegagalan dari panel surya. Selanjutnya material. Penyebabnya itu adalah rendahnya kualitas material. Jadi jenis panel surya monokristalin itu mempunyai spesifikasi sel tertua dari seluruh jenis panel surya, sehingga kinerja dari panel surya ini juga menurun 10-15% pada temperatur yang tinggi, sehingga dapat dilihat ketika panel menerima temperatur yang tinggi, tegangan yang dihasilkan panel juga menjadi menurun. Selanjutnya dari segi lingkungan, penyebabnya itu buruknya cuaca atau fenomena alam yang tidak menentu. Yang pertama, curah panas matahari yang tidak merata itu mengakibatkan tidak stabilnya tegangan yang dihasilkan panel. Kemudian juga curah hujan yang tinggi itu juga bisa menghambat kinerja dari panel, serta bencana alam yang tidak menentu dan tidak bisa diperkirakan itu dapat memicu rusaknya komponen-komponen panel surya. Jadi berdasarkan seluruh faktor-faktor penyebab yang mengakibatkan terjadi studi kasus ini, pastinya kita harus memiliki langkah-langkah atau solusi untuk mengurangi bahkan menghilangkan masalah ini. Jadi ada beberapa tindakan yang dapat kita lakukan
sebagai solusi bagi permasalahan ini. Yang pertama, kita bisa mempertimbangkan dalam pemilihan jenis panel surya yang kita pakai sesuai dengan lingkungan tempat penginstalasian panel surya. Kemudian kita dapat menggunakan temperatur yang tepat dalam penginstalasian panel surya. Selanjutnya kita bisa melakukan maintenance yang secara berkala, karena ini merupakan sesuatu yang penting untuk mencegah terjadinya overheating yang mempengaruhi tegangan panel surya. Dan yang terakhir, kita bisa memperhatikan pemasangan panel surya yang harus menghadap ke arah katulistiwa, karena dengan menghadapnya ke arah katulistiwa, panel akan mendapatkan penyinaran yang optimal. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan teori representasi. Jadi berdasarkan penelitian yang sudah kami lakukan terhadap studi kasus ini, kami menarik kesimpulan bahwa semakin besar intensitas lux, maka kinerja panel surya semakin meningkat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi peningkatan daya yang dihasilkan, yaitu temperatur pada permukaan panel surya sangat berpengaruh terhadap efisiensi yang dihasilkan dari panel surya. Dengan arti semakin rendah suhu permukaan, maka efisiensi ini akan semakin meningkat. Begitu juga sebaliknya. Dan panel surya juga merupakan komponen yang diukur dan panel surya merupakan komponen yang diukur dalam jenis ini. Kerangka berfungsi sebagai tempat letaknya panel surya serta reflektor yang nantinya reflektor dapat diubah, dan yang terakhir kipas di mana fungsinya sebagai pendingin panel surya. Kenaikan suhu mengakibatkan tegangan rangkaian terbuka. Daya dan efisiensi listrik panel surya turun, sedangkan jika suhu pada panel surya menurun akan meningkatkan tegangan rangkaian terbuka. Daya dan efisiensi listrik panel surya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mas Andres. Demikianlah hasil presentasi dari diskusi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.